Jadi saya akan menerangkan perbedaan dari aplikasi, software, dan program. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi adalah subkelas dari perangkat lunak atau software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh utama aplikasi adalah pengolah data. Contoh utama aplikasi adalah pengolah kata atau Microsoft Word. Ada Adobe Photoshop dan pemutar media atau Windows Media Player. Yang kedua ada software. Software adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Contoh software adalah aplikasi dan sistem operasi. Yang ketiga ada program. Program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan sesuatu fungsi spesifik pada komputer. Komputer membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Biasanya, hal ini dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruksi program tersebut pada prosesor komputer. Contoh programnya ada C++, BASIC, dan DOS. Jadi, saya akan menjelaskan program yang saya buat. Di sini ada include IOStream, yaitu fungsinya biar bisa gunain fungsi cin dan cout. Di sini ada Conio. Di sini fungsinya untuk membuat gates atau penutup. Yang ketiga di sini ada hashtag include windows.h, merupakan bagian fungsi sistem operasinya. Nah, di sini ada inMain yang saya blok nih. Dalam kurung nih, yaitu fungsinya main atau memulai program. Terus di sini ada deklarasinya sampai inMain buka dan tutup kurung. Dan di sini ada fungsi for, yaitu untuk perulangan, karena di sini terdapat 3 perulangan. Habis itu di sini ada cout untuk menampilkan sebuah tampilan pola perulangannya. Dan ini ada BRS, nama ini ada plus 1. Di sini ada yang terjadi pengulangan. Dan di sini untuk cin, untuk menampilkan dari sebuah coutnya ini. Yang ini fungsi for ini sama saja dengan yang di atas, yaitu untuk pengulangannya. Dan di sini ada cout, masukkan nilai ke kolom untuk menginputkan nama. Dan untuk menampilkan nilai baris dan kolom. Dan di sini ada if, buka kurung nilai baris kolom lebih besar dari 100. Nah, ini fungsinya untuk menentukan mutu nilainya. Dan di sini ada cout agar nilai yang Anda masukkan tidak valid karena tidak termasuk dalam batasnya. Dan batasnya itu sebenarnya dari 0 sampai 100. Jika
Anda menginputkan nilainya 101, nilai inputannya akan keluar seperti ini, yaitu nilai yang Anda masukkan tidak valid. Dan ini untuk menampilkan hasilan dari menginputkan nama semuanya ini. Nah, di sini nih, kayak beginilah formatnya. Kalau misalkan di run, di sistemnya akan keluar begini, dari nama, tugas, kuis, UTS, UAS, nilai akhir, dan huruf mutu. Dan untuk menghitung nilai akhir, nah ini nih, di bagian ini, akhir sama dengan buka kurung 0,20 dikali nilai, dan baris nama ini adalah input yang menampilkan nama-namanya. Nah, ini nilai dari kuis nih, nilai dari kuis itu 0,15 dikali nilai dan nama yang diinputkan tadi. Dan ini juga ada 0,30 dikali nilai dan nama yang diinputkannya, dan sampai seterusnya. Nah, ini di sini akan menentukan jika nilainya lebih besar sama dengan 80, dan di sini ada batasannya 100, jadi jika lebih dari 100 itu tidak bisa. Dan di sini akan mendapatkan nilai A atau grade A. Dan ada else if di sini jika sebaliknya nilainya itu lebih besar daripada 70 dan batasannya ini 80. Jika anak tersebut mendapatkan nilai antara 70 dan 80 akan mendapatkan grade B atau nilai B. Dan else if yang ini jika anak tersebut mendapatkan nilai di antara nilai 60 dan 70, anak tersebut akan mendapatkan grade C. Begitu pula dengan selanjutnya. Dan yang terakhir ada else. Jika anak tersebut mendapatkan nilai di bawah 50, anak tersebut otomatis akan mendapatkan nilai E. Dan di sini ada gates tersebut untuk menutup program ini. Nah, jadi ini contohnya, contoh program yang saya buat tadi. Di sini coba kita masukkan nama Oka. Jadi nilainya itu 80, 70, 85 dan 90. Dan di sini ada mahasiswa kedua atas nama Eka dengan nilai yang pertama itu 70, kedua 80, ketiga 75, dan keempat 90. Nah, di sini saya akan mencontohkan apabila nilainya itu lebih dari 100. Di sini nama K, nilainya di sini 101. Nah, maka di sini akan muncul
tulisan nilai yang Anda masukkan tidak valid karena melebihi nilai yang sudah ditentukan. Nilainya itu batasnya itu 0 sampai 100. Jadi kalau lebih dari 100 maka akan keluarnya begitu. Coba kita ulang lagi. Nilai yang pertama itu 90, yang kedua 85, yang ketiga 70, yang keempat 90. Nah, beginilah hasilnya. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Nama saya Dimas Haikal Zulkarnain, absen 7 kelas XRPL 3. Terima kasih. Ya, outronya itu aja kan, nggak usah dikasih tulis.